Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, di balik kesibukannya sebagai dosen sosiologi di Universitas Hasanuddin Makassar, Atmaras Esos MA juga memiliki aktivitas sebagai seorang pecinta kucing. Tak hanya merawat puluhan kucing di rumahnya di Makassar, ia juga merawat kucing-kucing di kampus Unhas dan di Pindrang. Atmaras Esos MA, seorang dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, dikenal tidak hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai pecinta kucing. Saat ini, Atma merawat puluhan kucing yang tersebar di kampus Unhas, perumahan dosen tempat tinggalnya di Makassar, dan juga di kampung halamannya di Pindrang, Sulawesi Selatan. Atma menjelaskan bahwa kecintaannya pada kucing sudah ada sejak ia kecil. Ia mulai memelihara kucing pada usia 10 tahun dan sejak itu, kucing telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia mengaku jika memelihara kucing memiliki banyak manfaat, di antaranya manfaat psikologis dan sosiologis. Saya dan keluarga saya itu pecinta kucing. Saya mulai memelihara kucing itu, kalau tidak salah itu, seingat saya, umur 10 tahun. Saya mulai memelihara kucing pertama saya itu namanya Eki, sampai sekarang. Nah, berawal dari itulah saya mulai memelihara kucing dan ternyata memelihara kucing itu banyak sekali manfaatnya. Baik dalam manfaat psikologisnya maupun manfaat sosiologisnya itu ada sampai sekarang. Atma menjelaskan jika memelihara kucing membantunya meredakan stres. Sementara secara sosiologis, kucing mengajarkannya mengenai makna dan tugas dari tanggung jawab, melatih kesadaran, dan memperkuat rasa empati terhadap makhluk lain. Jenis kucing yang paling banyak dipelihara oleh Atma adalah kucing lokal yang tinggal di jalanan. Setiap pagi sebelum berangkat ke kampus, Atma memastikan kucing-kucing di sekitar rumahnya yang berada di perumahan dosen Unhas Makassar mendapatkan makanan yang layak. Ada puluhan kucing yang rutin diberinya makan setiap pagi dan sore, baik dengan makanan segar maupun dari jenis dry food. Kalau kucing yang saya pelihara selama ini, selain kucing kampung, ada juga kucing Persia. Kucing kampung saya itu ada di kampus, ada juga di Perdos, ada juga di kampung halaman saya di Pindrang. Biasanya saya beri makanan itu kalau di sini itu 2 kali ya, tapi kadang sebenarnya 3 kali. Kenapa kalau pagi itu saya berikan makanan berupa ikan bandeng, ikan tuna. Kalau siang itu biasanya sisa makanan yang dari pagi itu biasanya mereka makan. Dan kalau sore itu saya berikan dry food atau seperti Whiskas atau Cat Choice, itu pilihan saya untuk berikan makanan kucing-kucing itu. Tapi kalau di Pindrang karena namanya rumah di sana, 3 kali dalam sehari itu kami beri makanan. Atma menambahkan, untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kucing, ia tidak pernah menghitung jumlahnya secara pasti. Bagi Atma, yang terpenting adalah memastikan kucing-kucing yang ia rawat mendapatkan makanan yang bergizi dan layak untuk dikonsumsi tanpa memikirkan biayanya. Zara Sabita Sucheng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pedofil atau ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur seringkali menjadi cikal bakal kekerasan seksual terhadap anak. Lantas seperti apa pedofil itu dan apakah ada ciri-ciri khusus dari seseorang yang mengalami kelainan psikologis tersebut? Simak penjelasan psikolog berikut ini. Pedofil merupakan ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur. Seseorang yang mengidap pedofil merasa terangsang secara seksual oleh anak-anak yang belum mencapai usia pubertas atau belum dewasa. Pedofil ini merupakan salah satu kelainan psikologi. Pada orang tertentu, seringkali memicu tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari kacamata psikologi, ketertarikan seksual kepada anak di bawah usia 18 tahun termasuk ketertarikan yang tidak wajar. Ini diungkapkan oleh Nanda Zafira MC Psikolog, founder Bermakna Psychological Center. Menurutnya, dalam kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, harus melibatkan psikolog. Lantaran seorang psikolog mampu mendalami kondisi psikologi dan dinamika yang dialami oleh pelaku. Sebetulnya ketertarikan kepada
secara seksual kepada anak ya, yang kita bisa kategorikan anak di bawah 18 tahun ya, yaitu kita bisa kategorikan seperti itu ya, itu sebetulnya termasuk salah satu deviansi ya. Artinya saat ini sebetulnya kalau di psikologi sendiri kita bisa katakan bahwa itu termasuk ketertarikan yang tidak wajar. Ya, tidak wajar, tapi memang perlu biasanya para psikolog yang terlibat ya, kita sebut sebagai psikolog forensik ya, yang terlibat dalam proses hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual, itu biasanya melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Ya, apa sih sebetulnya dinamika psikologis yang dialami oleh pelaku yang bisa menjadi faktor yang membuat dia bisa melakukan perilaku tersebut. Ya, biasanya juga tidak secara spesifik bahwa misalnya dia mengalami kondisi atau masalah atau kelainan tertentu. Ya, jadi memang sebetulnya di sini kita bisa lihat tidak ada faktor yang pasti. Ya, kita bisa bilang tidak ada faktor yang pasti bahwa kalau misalnya dia punya kelainan ini bahkan dia akan melakukan ini. Karena sebetulnya ketertarikan itu adalah sesuatu yang bisa jadi ya memang mungkin ada setiap orang mungkin bisa merasakan ketertarikan. Tapi pertanyaannya bagaimana dia mengendalikan hal itu sehingga bisa menjadi pelaku yang bisa menyakiti dan merugikan orang lain. Terkait penyebab munculnya pedofil pada seseorang, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini menyebut tidak ada faktor spesifik yang menyebabkan seseorang menjadi pedofil. Menurutnya, ketertarikan tersebut bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk pula tidak ada ciri khusus yang bisa ditandai untuk mengidentifikasi seseorang adalah pedofil. Karena kelainan ini bisa dialami oleh siapa saja dan biasanya perilaku yang ditunjukkan pun berbeda-beda. Ia pun menegaskan jika hal yang menjadi kunci ialah bagaimana seseorang mengendalikan hal tersebut agar tidak merugikan orang lain. Kita tidak bisa menstigma atau menstereotip misalnya orang dengan ciri seperti ini dia pasti memiliki kelainan psikologis seperti ini, enggak juga. Karena memang kondisi kelainan psikologis atau dinamika seperti itu bisa dialami oleh siapa saja dan bentuk perilakunya bisa apa saja. Ya, tergantung bagaimana si orang yang memiliki kelainan itu bisa mengelola ya apa yang sifat-sifat yang ada di dalam dirinya dan apakah dia memang mau mengubah hal itu gitu ya, artinya mau bertumbuh dan bertransformasi, tidak menjadikan itu sebagai alasan. Ananda juga menyoroti alasan pelaku pedofil yang seringkali menjadikan kelainan psikologis sebagai alibi untuk meringankan hukuman. Lantaran menurutnya, kelainan psikologi tidak bisa menjadi pembenaran bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, sebut Ananda jika si pelaku melakukan kejahatan serupa karena dulunya pernah menjadi korban di masa lalu, berarti ada yang belum selesai di dalam dirinya. Karenanya peran penting psikolog sangat dibutuhkan untuk memutus rantai seperti ini, dengan memulihkan kembali kondisi mental korban agar tidak berpotensi untuk melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV. Melalui Studio Bumi, seorang warga Indonesia di New York mempopulerkan konsep communal dining, alias makan duduk bersama dengan orang-orang tak dikenal yang sajiannya 100% makanan Indonesia. Setahun beredar, tiketnya selalu laris dibeli muda-mudi New York. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. I felt like I really liked the seasoning, and usually it feels very sweet. I have a sweet tooth, so I liked that everything was kind of sweet. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school. Sekolah di sini dikelilingin banyak teman-teman internasional, and I invited these people. Jadi teman-teman internasional duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng, and then bulan kedua mereka datang sama teman-temannya. Bulan kedua mereka nggak datang, teman-temannya datang. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi.
Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time, we made ayam taliwang for one of our communal dining event. Pedas banget, yeah. But people loved it. People loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. I don't do it often. So it's a really good way to start conversations between people because I came here not knowing anyone but Bagus and now I feel like I know 5 or 6 other people. Popularitas makanan Indonesia masih sangat minim di New York. Kalah dominan dengan makanan Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang memang punya populasi jauh lebih besar di Amerika. Dengan sekitar 7.000 diaspora Indonesia di New York, hanya ada 6 restoran otentik Indonesia di sini, yang umumnya didominasi pangsa pasar warga Indonesia sendiri. Studio Bumi menjajakan panganan Indonesia lewat menu catering mingguan dan communal dining dengan pengemasan yang menarik demografis Gen Z dan milenial yang punya alokasi dana khusus untuk hiburan dan pengalaman. So, it's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York. And then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. So mereka semua tanggung semua biaya list, everything untuk operasional, semua equipment and everything. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia lewat pendekatan urban dan modern, sekaligus juga efisien di tengah tantangan mahalnya biaya mendirikan bisnis di kota apel besar. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.